Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Hello, good morning. How are you today? We meet again with Miss Intan at Meet Nuri 2 channel. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar TIK bab 1 tentang ikon pengolah kata. Nah, kita akan mempelajari mengenai hardware dan software. Apakah teman-teman tahu apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata, dan mampu disentuh secara fisik. Berikut adalah contoh hardware. Yang pertama ada CPU. Kemudian yang kedua, optical drive. Yang ketiga ada monitor. Kemudian yang keempat ada mouse. Yang kelima, keyboard. Yang keenam ada speaker. Yang ketujuh ada flash disk. Yang kedelapan ada CD-ROM. Dan yang kesembilan adalah printer. Nah, teman-teman, itu adalah contoh peralatan dari hardware, atau bisa juga disebut sebagai perangkat keras. Mouse dan keyboard merupakan peralatan input atau masukan. Kemudian CPU, optical drive, flash disk, dan CD-ROM merupakan peralatan proses dan penyimpanan atau memori. Monitor, speaker, dan printer merupakan peralatan output atau keluaran. Nah, semua peralatan di atas merupakan peralatan hardware. Lalu, apakah hardware sudah cukup untuk membuat komputer dapat bekerja? Nah, selain hardware, diperlukan software untuk membuat komputer dapat bekerja. Nah, teman-teman, apa sih itu software? Software adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Data-data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Beberapa contoh software beserta kegunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word berfungsi untuk mengolah kata. Kemudian yang kedua ada Microsoft Office Excel. Microsoft Office Excel berfungsi untuk mengolah angka. Dan yang ketiga ada Windows Media Player. Windows Media Player berfungsi untuk menayangkan musik dan film. Selanjutnya ada Adobe Photoshop,
CorelDRAW, dan Studio 3D Max. Nah, itu ketiganya berfungsi untuk membuat dan mengolah gambar. Lalu ada Adobe InDesign yang berfungsi untuk merancang tata letak buku atau majalah. Dan kemudian ada Cool Edit Pro yang berfungsi untuk mengolah suara, rekaman, dan musik. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa contoh software dan kegunaannya. Lalu, apa hubungan hardware dengan software ya, teman-teman? Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Pada saat kita menyalakan komputer, kita menggunakan hardware atau menekan tombol power pada CPU untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukannya. Komputer tidak mengerti pemberitahuan tersebut, tetapi software membantu komputer. Software menjabarkan apa yang harus dilakukan komputer tahap demi tahap hingga komputer mengerti. Setelah komputer mengerti, monitor sebagai perangkat hardware menampilkan informasi bahwa komputer siap teman-teman gunakan. Nah, teman-teman, itu adalah hubungan antara hardware dengan software. Hardware dengan software mempunyai keterhubungan dan saling mempengaruhi agar komputer berjalan dengan baik. Oke, teman-teman, demikianlah pembelajaran TIK bab 1 mengenai hardware dan software pada hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.